Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Putra dengan NIM 2023-31098. Kali ini saya akan menjelaskan tentang clustering menggunakan model Cummins. Nah, ini adalah tugas kemarin yang mana kemarin telah dilakukan Cummins clustering pada data penyakit diare. Pada kali ini saya akan menggunakan pada data yang lebih banyak, yaitu data penguin. Clustering untuk penguin. Nah, untuk penggunaan seperti biasa ya. Untuk cara-caranya itu pertama mengecek apakah data kita itu ada yang rusak atau anomali di dalam datanya. Nah, pada data sebelumnya itu tidak terdapat kerusakan. Nah, kali ini kita mendapatkan data yang rusak seperti di dalam Excel ini. Nah, terdapat ini tidak bernilai ataupun dapat data yang melebihi dari wajarnya atau kurang. Nah, itu kita harus melakukan sesuatu agar datanya tidak mengganggu data-data yang lainnya saat melakukan clustering. Nah, di sini salah satu upaya saya untuk memperbaiki datanya itu yaitu dengan menghapus data-data yang tidak benar tersebut. Di antara selain itu kita bisa melakukan dengan cara mengisi datanya dengan data sebelumnya atau mengisi nilai dengan nilai yang sesuai, atau yang lebih aman lagi kita mengeceknya secara langsung, secara real life. Nah, di sini saya menghapus datanya sehingga dari data ini kita dapati dari awalnya ada 344 data. Setelah kita hapus data-data anomali ini, kita dapati data yang bersih berjumlah 332 data. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita menghitung, nah kita ubah data yang bentuknya objek jadi bentuk numerik. Nah, di sini ada beberapa data, bukan beberapa data, ada satu data, yaitu data untuk jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk jenis kelamin ini kita ubah dalam bentuk numerik yang mana untuk laki-laki kita beri nilai 0 dan untuk perempuan kita beri nilai 1, sehingga menjadi datanya seperti ini. Oke. Terusnya untuk perhitungan. Nah, setelah tidak ada kekurangan lagi pada data-data kita, maka kita lakukan clustering pemodelan. Nah, di sini kita menggunakan kita memilih jumlah sentroid dan memilih yang mana akan dijadikan sentroid. Nah, dalam Cummins ini terdapat beberapa cara untuk memilih sentroid. Di antaranya itu menggunakan metode elbow seperti di dalam codingan saya ini. Nah, tetapi itu nanti akan saya jelaskan itu. Tapi di sini saya membuat dua buah sentroid. Nah, yaitu sentroid pertamanya itu 36,5, 18, 36,5, 18, 182, 3150 dan 1. Nah, untuk sentroid 2-nya itu 41,5, 18,3, 195, 4300 dan 0. Nah, setelah kita mendapatkan sentroid, kita menghitung jarak Euklidiannya dengan rumus seperti ini. Euclidean XY sama dengan akar dari X-nya ini dikurang Y, X yang pertama dikurang Y pertama, X kedua dikurang Y kedua, pangkat 2 semua ya. X pertama dikurang Y pertama di pangkat 2, X kedua dikurang Y kedua pangkat 2, dan seterusnya sampai X ke, di sini ada 5 berarti ada X5 dikurang Y ke 5. Nah, XI ini apa maksudnya? XI ini adalah X untuk data per ke I. Misalnya di sini kita gunakan data pertama. Nah, di dalam ini ada 39,1, 39,1, ada 18,7, ada 181, ada 3750 dan ada 0. Nah, untuk yang Y-nya itu diambil dari sentroid yang telah kita buat tadi, yaitu 36,5, 18,
3182, 3150, 1. Lalu kita hitung dengan cara rumus yang telah diberikan ini. Nah, untuk yang pertama itu kita hitung akar dari 39,1 dikurang 36,5 di pangkat 2 ditambah 18,7 dikurang 18 pangkat 2 dan seterusnya. Kita dapati pertama 600,007,0077. Nah, untuk di Excelnya itu kita dapat ini ya. Nah, ini. Nah, terus untuk yang keduanya, centroid clustering keduanya itu kita gunakan data yang pertama tadi, tapi kita kurangkan dengan centroid yang kedua. Nah, misalnya 39,1 dikurang 41,5 di sini kan di pangkat 2, habis itu ditambah 18,7 dikurang 18,3 pangkat 2 dan seterusnya. Dapatkan 550,1835. Nah, oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu di sini dari datanya kan awalnya 300 tuh. Untuk menghemat waktu, saya menggunakan cuman 100 datanya saja. Tapi di dalam machine learning-nya nanti kita menggunakan 300 data. Oke, nah terus untuk menghitung yang kedua, data yang kedua. Nah, begitu juga data yang kedua, ketiga, keempat itu. Pertama kita kurangi centroid pertama, yang kedua kita kurangi centroid yang kedua. Selesai. Hingga kita dapatkan ini. Setelah itu, untuk menentukan hasilnya, kita melihat data yang jarak yang terdekat. Nah, di sini ada centroid pertama. Untuk yang data pertama itu terdapat centroid pertama untuk data yang pertama, jika menggunakan centroid yang pertama, kita dapatkan jaraknya 600 dan jika centroid yang kedua kita dapatkan jarak 550. Yang mana jarak yang terdekat adalah 550 sehingga ia masuk ke kelompok 2. Nah, untuk data yang kedua juga begitu. Yang terdekat adalah 500 dan di antara 650 dan 500 itu yang terdekat adalah 500 hingga kita masukkan kelompok 2. Nah, untuk nomor 3 itu juga 100 dan 1050. Itu yang paling dekat adalah kelompok yang pertama. Oke, setelah itu kita tentukan kelompok untuk semua datanya sehingga kita dapatkan nih hasilnya. Oke, terus selanjutnya kita lakukan clustering yang kedua. Nah, clustering kedua untuk menghitung clusternya itu, nah untuk cluster yang pertama ini kita gunakan dengan menjumlahkan seluruh data yang pertama tadi. Ini ada rumusnya nih. Centroid data itu sama dengan anggota yang data yang termasuk dalam centroid tertentu dibagi dengan jumlah data yang menjadi anggota centroid. Misalnya di sini yang mana jadi kelompok satunya ada data nomor 3, 4 sampai seterusnya. Nah, semuanya itu jumlahkan lalu dibagikan dengan jumlah datanya. Nah, di sini kita ada 52 data ya. Kita jumlahkan semua pertama sehingga kita dapatkan 1956,5. Nah, terus kita bagikan dengan 52 sehingga kita dapatkan 37,625. Begitu juga yang ini. Nah, untuk yang pertama kita menjumlahkan yang pertama saja di sini. Untuk yang kedua kita jumlahkan kedua, ketiga, keempat, yang kelima, dan tidak dicampur. Nanti kita gunakan di akhir. Nah, untuk centroid yang kedua, nah itu kita gunakan kelompok yang kedua. Jadi yang dijumlahkan adalah misalnya tadi itu kelompok pertama itu ada nomor 3, nomor 4. Nah, untuk kelompok kedua ini ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Yang mana intinya yang hasilnya dekat itu 2 lah di sini. Nah, kita jumlahkan lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Di sini ada 48 ya. Nah, 48 setelah saya hitung sendiri. Nah, lalu setelah itu kita hitung rumusnya, kita dapatkanlah centroid yang terbaru. Setelah itu kita hitung jarak Euclidean yang kedua dengan rumus seperti sebelumnya tetapi menggunakan centroid yang terbaru seperti ini. Maka kita dapatkan hasil seperti di Excel ini. Ada 383,7033 dan centroid kedua 355,8878. Nah, dan seterusnya. Setelah itu seperti tadi lagi kita kelompokkan seperti sebelumnya juga. Nih ada kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 lagi 1, 2, 1, 1, 2 gitu. Kita kelompokkan sesuai dengan jarak yang terdekat. Oke. Terus
Kedelapan, kita mengecek apakah kelompok klaster yang terakhir kita buat sama dengan sebelumnya. Nah, ternyata terdapat perbedaan, yaitu di nomor ini 94. Di sini yang awalnya kelompok 2, tapi setelah kita klaster yang baru, kita dapatkan ia kelompok 1. Sehingga kita harus untuk menghitungnya sekali lagi. Nah, untuk menentukan klaster yang terbaru ini sama seperti sebelumnya, kita menjumlahkan seluruh klasternya gini. Nah, di sini saya gunakan klaster sebelumnya aja ya, dikurangi sama data yang berbeda tadi ya, kurang 35. Nah, ini juga ditambah 35. Nah, terus di sini kita bagikan dengan ini 51, mana sebelumnya 52, tapi karena satunya udah masuk ke kelompok 1 ya tadi. Jadi kan kita satu pindah kelompok ya. Jadi ini kita bagikan 51 ya, satu pindah sini kan 49. Nah, setelah itu kita hitung lagi sehingga kita dapatkan hasil ini. Nah, ternyata hasil di sini sama, tidak ada yang berbeda dari data yang di sini hasilnya, bukan centroidnya. Sehingga ini udah di akhir. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita dapatkan bahwa kelompok 2 itu ada 49 data dan kelompok 1 itu ada 51 data. Oke, ini untuk di manualnya ya. Terus untuk di dalam codingannya ini seperti tadi ya, di sini kita baca datanya, ada salah, kita ngecek data-datanya yang mana yang salah itu tadi. Lalu kita ini cek datanya tadi apa saja di dalam yang sek, ini jenis kelamin. Nah, di sini kita menghapus data-data yang salah tadi. Nah, data drop. Nah, ini gunanya untuk menghapus yang tidak ada nilainya. Nah, di sini data nomor 9, 14, 3, 3, 6 itu yaitu data yang aneh tadi, yang mana sebelumnya itu datanya ada titik. Nah, titik ini nomor 336, 14 ini yang di mana ya? Di sini nih. Nah, ya di sini. Nomor 14 itu nomor min 3132 tidak mungkin, dan 9 itu nan. Bukan nan. 5000 yang mana ini di luar tidak masuk akal. Nah, setelah kita menghapus data yang tidak masuk akal tadi, terdapatilah data yang benar. Nah, di sini kita cek male dan female. Ini datanya tidak ada yang salah lagi ya. Nah, di sini kita mengubah yang jenis kelamin tadi menjadi bentuk numerik, yang mana sebelumnya itu objek nih. Setelah itu, nah di sini kita menghitung, di sini adalah codingan yang akan kita gunakan untuk menentukan jumlah centroidnya. Nah, di sini yaitu metode elbow. Nah, metode elbow ini bagaimana cara membacanya? Nah, kita lihat di sini elbow itu sama seperti siku, yang mana yang kita lihat yang paling bengkok gitu, yang paling bengkok, sehingga kita dapatkan hasil yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sini kita dapatkan 2 nih, yang paling bengkok, sehingga kita tentukan n clusternya sama dengan 2. Setelah itu di sini kita membuat model fit means n clusternya 2, n init 10. Fit data. Jadi data tadi kita masukkan ke model Cummins-nya di sini. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Di sini hasilnya apa aja. Nah, di sini untuk menunjukkan clusteringnya tadi. Nah, yang untuk di sini cara bacanya itu ini antara yang kuningnya ini data yang masuk klaster pertama dan yang ungu ini klaster kedua atau sebaliknya. Seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.